Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftah Ayu Muhammad Nasir dengan NPM 21081010230 dari kelas E081. Di sini saya akan membahas soal UTS dari mata kuliah Matematika Komputasi. Pertama dari soal yang pertama itu, jelaskan apa yang saudara ketahui tentang matematika komputasi dan berikan contoh penerapan matematika komputasi dalam kehidupan sehari-hari. Matematika komputasi pelajari 4 aspek, yaitu pertama ada himpunan, yaitu himpunan yang akan sering digunakan dalam informatika. Kedua ada logika, yaitu logika yang akan sering digunakan dalam informatika. Ketiga ada kombinatorik, yaitu ilmu yang digunakan untuk menyusun algoritma atau langkah-langkah yang efektif dan efisien. Dan keempat ada probabilitas. Probabilitas adalah ilmu yang digunakan untuk mencari peluang dari sebuah kejadian. Dan manfaat dari matematika komputasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu membantu mahasiswa informatika dalam membuat suatu program. Soal kedua tentang konversi bilangan. Itu konversikan bilangan desimal berikut dan jelaskan proses konversinya. Yang pertama, desimal ke biner. Dari 549 jadi kita ubah ke bilangan biner. Pertama, dari bilangan asalnya, bilangan desimalnya 549 kita mencari modulus. Modulus jika dibagi 2, sehingga 549 jika dibagi 2 sama dengan 274 dengan sisa 1. Jadi kita tulis dulu 1, lalu kita lanjut lagi. 274 dibagi dengan 2 sama dengan 137, sehingga tidak memiliki sisa atau sisanya 0. Lalu selanjutnya 137 dibagi dengan 2, sehingga hasilnya adalah 68, yang nanti sisanya itu bersisa 1. Lalu selanjutnya lagi 68 dibagi dengan 2, sehingga hasilnya adalah 34, lalu sisanya sama dengan 0. Lalu dibagi lagi 34 dibagi dengan 2, sehingga hasilnya sama dengan 17 dengan sisa 0. Lanjutkan lagi 17 dibagi dengan 2 sama dengan 8 dengan sisa 1. Lalu 8 dibagi 2 sama dengan 4 dengan sisa 0. Dilanjutkan lagi 4 dibagi 2 sama dengan 2 dengan sisa 0. Lalu terakhir 2 dibagi 2 sama dengan 1 dengan sisa 0. Nah, jika kita telah menentukan mencari sisa-sisa dari mencari modulus dari pembagian tersebut, maka ini tinggal bisa kita tulis dari belakang. Misalkan ini kita tulis 1, ini akan menjadi angka depan untuk bilangan binernya, sehingga nanti hasilnya adalah 1 0 0 001 001 01, sehingga 549 jika diubah ke bilangan biner sama dengan 100 01 001 01. Ya. Lalu selanjutnya desimal ke heksadesimal. Di sini 895 akan kita ubah ke dalam heksadesimal, yaitu dengan cara kita bagi dengan angka 16 untuk mencari modulusnya. Sehingga ini kita mulai dari 895 jika dibagi 16 sama dengan 55 dengan sisa 15. Lalu jika 55 dibagi dengan 16 sama dengan 3 dengan sisa 7. Lalu 3 bagi 16 karena tidak bisa, akhirnya tinggal ditulis sisanya saja, sisanya yaitu 3. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal konversikan. Jadi jika di samping sudah terdapat tabelnya untuk pengkonversiannya. Jika desimalnya sama dengan 0 maka heksanya 0, jika desimalnya sama dengan 1
maka X-nya sama dengan A. Jadi ini kita tinggal tulis lagi, tapi dari belakang juga. Sehingga sisanya adalah 3, lalu 7, dan sini ada 15. Jadi 15 ini kita ubah ke ini, sesuai ini, ke konversinya ini, desimal. Jika 15 sama dengan F, maka 15-nya kita ganti dengan F untuk bilangan heksadesimal. Sehingga untuk 895 jika diubah ke dalam heksadesimal, maka hasilnya adalah 37F. Ya. Lalu selanjutnya soal tentang himpunan. Buatlah diagram Venn untuk penyelesaian berikut. Kita lanjutkan. Jika A irisan B sama dengan, maka anggota dari himpunan tersebut terdapat 3, 5, 7, dan 9. Sedangkan untuk A gabungan U, yaitu terdapat bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Jadi untuk gabungan, yaitu kita menggabungkan semua himpunan yang ada di himpunan A dan himpunan B. Sedangkan untuk irisan, yaitu kita menuliskan bilangan yang sama di himpunan A dan himpunan B. Jadi begitu. Untuk soal keempat, yaitu tentang permutasi. Tentukan penjumlahan permutasi dari B, E, L, A, N, E, G, A, R, A. Jadi pertama kita hitung semua jumlah dari himpunan tersebut, yaitu ada 10, lalu dibagi dengan himpunan yang sama. Seperti misalkan E, itu kita hitung E-nya terdapat 2, sehingga kita tulis 2 faktorial. Lalu A-nya juga ada 3, sehingga kita tulis A faktorial. Sehingga kita operasikan 10 kali 9 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 lalu kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 2 faktorial. Karena di sini terdapat bilangan yang sama, yaitu 3 faktorial, sehingga kita bisa mencoret bilangan tersebut lalu tinggal dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 302.400. Soal selanjutnya yaitu tentang probabilitas. Ada 5 unit mobil, 8 unit motor, dan 4 unit sepeda. Tukang parkir akan memindahkan 6 kendaraan secara acak. Berapa kemungkinan dipindahnya 3 unit mobil, 4 unit motor, dan 2 sepeda? Pertama, kita cari permutasi peluang dari 3 dari 5 mobil, yaitu dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 3 faktorial lalu dikali dengan 3 faktorial, sehingga hasilnya sama dengan 10. Lalu peluang dari 4 dari 8 motor, sehingga 8 faktorial dibagi dengan 8 kurangi 4 faktorial lalu dikali dengan 4 faktorial, sehingga hasilnya sama dengan 70. Lalu peluang 2 dari 4 sepeda, yaitu 4 faktorial dibagi dengan 4 min 2 faktorial lalu dikali dengan 2 faktorial, sehingga hasilnya sama dengan 6. Lalu yang terakhir, peluang dari keseluruhan, yaitu 6 dari 17, sehingga 17 faktorial dibagi dengan 17 min 6 faktorial lalu dikali dengan 6 faktorial, sehingga hasilnya 12.376. Jika kita sudah mendapatkan peluang-peluang dari berbagai faktor tersebut, lalu kita masukkan untuk mencari peluang dari keseluruhannya itu, yaitu dengan kumulasi 3 dari 5,
dikali dengan permutasi 4 dari 8, lalu dikali dengan permutasi 4 dari 2, dibagi dengan permutasi 6 dari 17, sehingga hasilnya sama dengan 0,339. Jadi untuk peluang terpindahnya 3 mobil, 4 motor dan 2 sepeda adalah 0,339. Dan untuk soal terakhir, yaitu soal tentang trigonometri, hitunglah panjang sisi yang belum diketahui. Dapat A dan B dan C. Maaf, ini ralat, jadi A dan C. Pertama, jika sin, jadi kita memiliki rumus dasar, yaitu sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Jadi ini adalah persamaan dasarnya yang akan kita gunakan. Jadi tinggal kita masukkan sisi A sudut A berhadapan dengan sisi A, sehingga sin A per A sama dengan sisi B, sudut B berhadapan dengan sisi B, sehingga sin A per A sama dengan sin B per B, yaitu sin 35 per A sama dengan sin 65 per 12. Di sini kita akan mencari A-nya, yaitu dengan kita cari sin 35, yaitu 0,573 sama dengan 0,906 dibagi dengan 12. Lalu kita pindah ruas sehingga ketemu A adalah 7,589. Lalu selanjutnya kita mencari sisi C, yaitu dengan cara sudut C, yaitu sin 80 dibagi dengan sisi C, yaitu C yang kita cari. Lalu sisi B, yaitu sin 65 dibagi dengan sisi B, yaitu 12, sehingga 0,984 dibagi C sama dengan 0,906 per 12. Lalu kita pindah ruas untuk mencari nilai C, sehingga nilai C yang ditemukan yaitu 13,033. Jadi sekian dari pembahasan soal UTS Matematika Indonesia kali ini. Terima kasih telah menyimak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.